Semilir angin sepoi-sepoi menerpa wajah Nura, sejuknya menenangkan hati yang tengah dilanda kekhawatiran. Ia duduk di teras rumahnya, menatap langit senja yang mulai memerah. Di pangkuannya, Laizy, anak perempuannya, tertidur lelap. Bayi mungil itu tak henti-hentinya membuat Nura merasa bersyukur, meski hidup mereka penuh dengan tantangan. Nura masih ingat betul saat Reni, kakaknya, tiba-tiba datang dengan perut buncit dan wajah pucat. Reni, yang saat itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA, bercerita tentang hubungannya dengan seorang pria yang tak bertanggung jawab. Pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan Reni dengan janji-janji kosong dan janin yang terus berkembang di dalam rahimnya. Nura yang saat itu baru menginjak kelas 2 SMP, merasa dunia seakan runtuh. Ia tak pernah membayangkan kakaknya akan melahirkan seorang bayi dalam usia yang masih muda, terlebih dengan kondisi yang serba sulit. Reni dengan wajah penuh keputusasaan memohon kepada Nura untuk membantunya. Ia tak tahu harus berbuat apa, dan hanya Nuralah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Nura, meskipun masih belia, merasa terbebani dengan tanggung jawab yang begitu besar. Ia pun rela meninggalkan bangku sekolah dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan Laizy dan Reni. Reni, setelah melahirkan Laizy, menghilang tanpa jejak. Nura tak pernah tahu kemana kakaknya pergi. Namun ia yakin Reni tak akan tega meninggalkan Laizy begitu saja. Dalam hati, Nura berharap Reni suatu hari akan kembali dan mengambil Laizy. Namun harapan itu seakan sirna begitu saja. Nura berusaha tegar. Ia mengurus Laizy dengan penuh kasih sayang, seolah Laizy adalah anaknya sendiri. Ia rela bekerja siang dan malam, menjadi kasir di sebuah resto di siang hari dan juru masak di warung angkringan di malam hari. Upahnya tak seberapa, namun Nura selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka berdua. Laizy tumbuh menjadi anak yang ceria dan lucu. Ia selalu ceria, bahkan ketika harus makan nasi dengan lauk seadanya. Senyumnya selalu menjadi penyemangat Nura dalam menjalani hari-hari yang penuh perjuangan. Nura seringkali merindukan masa kecilnya yang bahagia. Ia ingin kembali bersekolah, bermain bersama teman-temannya, dan merasakan indahnya masa remaja. Namun, tanggung jawab yang dipikulnya terlalu berat untuk dilupakan. Ia rela mengorbankan masa depannya demi kebahagiaan Laizy. Hari demi hari berlalu, dan Nura semakin kesulitan mencari jodoh. Pria-pria yang mendekatinya selalu menghindar saat mengetahui Nura memiliki seorang anak perempuan. Mereka takut akan tanggung jawab dan biaya hidup yang tinggi. Nura pun mulai putus asa. Ia merasa bahwa ia tak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup. Suatu hari, Nura sedang menggendong Laizy di pasar tradisional. Laizy dengan senyum cerahnya menyapa setiap orang yang lewat. Seorang ibu muda yang tak sengaja melihat Laizy langsung terkesima dengan kecantikan Laizy. Ibu itu mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar Laizy dengan Nura. "Duh, anak cantik banget, kayak boneka," ujar ibu itu. Tanpa Nura duga, video yang diambil ibu itu viral di media sosial. Video Nura dan Laizy beredar di berbagai platform media sosial, dan banyak orang yang memuji kecantikan Laizy. Nura awalnya bingung dan takut. Ia tak pernah membayangkan Laizy akan menjadi viral. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hidup mereka. Banyak orang yang datang ke warung angkringan tempat Nura bekerja. Mereka ingin melihat Laizy yang digadang-gadang sebagai si anak ajaib. Laizy dengan senyum cerahnya tak henti-hentinya menyapa pengunjung. Tak lama kemudian, tawaran endorsement pun datang. Laizy menjadi bintang iklan jajanan tradisional dan beberapa brand baju anak. Penghasilan dari endorsement cukup membantu Nura dalam memenuhi kebutuhan Laizy dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nura pun akhirnya bisa membuka warung makan sendiri dengan menu-menu spesial yang dibuat dengan resep turun-temurun dari keluarganya. Warung makan Nura ramai dikunjungi pengunjung yang tak hanya ingin mencicipi masakannya, tetapi juga ingin melihat Laizy. Laizy pun akhirnya bisa mengenyam pendidikan di sekolah favorit. Ia belajar dengan giat dan selalu berprestasi.
Nura merasa sangat bersyukur karena akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk memberikan Laizi pendidikan yang layak. 10 tahun berlalu, Laizi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Ia membantu Nura mengurus warung makan dan bahkan mulai membuat beberapa menu sendiri. Laizi juga aktif di kegiatan sekolah dan memiliki banyak teman. Nura merasa sangat bersyukur atas keberuntungan yang datang padanya. Warung makannya ramai dikunjungi pengunjung. Laizi tumbuh menjadi anak yang baik dan berprestasi, dan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Suatu hari, seorang wanita parubaya datang ke warung makan Nura. Wanita itu tampak lusuh dan pucat, matanya sembab seperti baru menangis. Ia memperkenalkan diri sebagai Reni, kakak Nura. Nura terkejut dan tak percaya. Ia tak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan kakaknya setelah sekian lama. Ia langsung memeluk Reni erat-erat, air matanya tak terbendung. "Reni, kamu kemana saja selama ini? Kenapa kamu baru muncul sekarang?" tanya Nura dengan suara bergetar. Reni menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia bercerita tentang kehidupannya selama 10 tahun terakhir. Setelah melahirkan Laizi, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Ia merasa malu dan tak tahu harus berbuat apa. Reni bekerja sebagai pelayan di beberapa restoran, namun gajinya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ia seringkali terlilit hutang dan dikejar oleh debt collector. "Aku mohon, bantu aku. Aku tak punya tempat lain untuk mengadu," kata Reni dengan suara bergetar. Nura merasa iba melihat kondisi Reni. Ia teringat masa-masa sulit yang ia lalui 10 tahun lalu, saat ia harus berjuang sendirian untuk membesarkan Laizi. Nura pun memutuskan untuk membantu Reni. "Tentu, Reni, kamu bisa tinggal di sini dan bekerja di warung makan. Aku akan membantumu membayar hutangmu," kata Nura. Laizi yang mendengar pembicaraan Nura dan Reni langsung menghampiri mereka. Ia memeluk Reni dan berkata, "Tante Reni, jangan sedih. Kami akan membantu Tante." Reni meneteskan air mata haru. Ia tak menyangka Nura dan Laizi akan menerimanya dengan tangan terbuka. Ia merasa bersyukur karena masih memiliki keluarga yang menyayanginya. Nura, Laizi, dan Reni pun hidup bersama di rumah yang sama. Reni bekerja di warung makan dan membantu Nura mengurus Laizi. Mereka bertiga saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Reni dengan tekad bulat berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Ia bekerja keras di warung makan dan belajar dari Nura cara memasak. Ia juga mulai menabung untuk melunasi hutangnya. Laizi dengan sifatnya yang ceria dan periang selalu menghibur Reni dan Nura. Ia mengajarkan Reni cara membuat konten di media sosial yang kemudian membantu Reni mendapatkan penghasilan tambahan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Nura, Laizi, dan Reni semakin erat. Reni akhirnya berhasil melunasi hutangnya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia merasa bersyukur karena akhirnya bisa hidup tenang dan bahagia bersama Nura dan Laizi. Laizi pun tumbuh menjadi anak yang dewasa dan bertanggung jawab. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ia selalu ingat jasa Nura yang telah membesarkannya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Warung makan Nura semakin berkembang. Ia membuka beberapa cabang dan menjadi salah satu warung makan favorit di kota. Nura merasa bahagia karena ia akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki warung makan yang sukses. Nura, Laizi, dan Reni hidup bahagia bersama. Mereka saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Mereka menjalani hidup dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Mereka membuktikan bahwa cinta, kasih sayang, dan kerja keras mampu mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Laizi, si anak ajaib, telah membawa keberuntungan bagi Nura dan Reni dan telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.